Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam kajian mengenai kepemimpinan atau leadership yang merupakan salah satu unsur utama dalam setiap kelompok sosial. Berbicara soal kepemimpinan paling tidak ada tiga hal. Yang pertama, mengapa seseorang menjadi pemimpin. Kemudian yang kedua, fungsi pemimpin. Yang ketiga nanti jenis-jenis pemimpin. Yang pertama adalah mengapa seseorang menjadi pemimpin misalnya. Jadi dalam kajian sosiologi, seseorang menjadi pemimpin atau leader itu ada tiga pendekatan. Yang pertama namanya faktor tradisionalisme. Ya. Jadi pemimpin tradisional. Pemimpin tradisional itu adalah pemimpin, dia menjadi pemimpin karena apa? Karena turun-temurun. Misalnya ayahnya seorang sultan, ya dia sebagai anak laki-laki yang paling tua di keluarganya otomatis menjadi sultan berikutnya. Itu kalau di pesantren misalnya, ya bapaknya kiai, anaknya kemudian menjadi kiai, itu namanya pemimpin karismatik. Ya. Yang kedua, pemimpin pemimpin tradisional, ya, yang turun-temurun itu tradisional. Kemudian yang kedua, pemimpin karismatik. Seseorang menjadi pemimpin karena dia punya karisma. Karisma itu kelebihan dibanding dengan orang lain. Misalnya kelebihan di bidang apa? Ya kalau pemimpin agama tentu saja dia di dalam pemahaman ilmu-ilmu agama. Misalnya kalau di pesantren ilmu nahwu dan sorof, misalnya ilmu tentang Al-Quran misalnya. Atau seorang penyanyi, cara menyanyinya atau kemudian liriknya atau apapun lah, mungkin isi cerita dari lagu itu gitu ya. Nah itu namanya karisma. Misalnya Ariel Peter Pan, ya, dari gaya ngomongnya kalian semua luar biasa gitu kan. Terus ada yang mengatakan cita-cita apa sakitnya di sini, ya, gaya-gaya itu ya. Jadi nah itu karisma ya, kelebihan, punya kelebihan tertentu. Nah Adolf Hitler dia punya kemampuan berpidato yang bisa membakar massa, ya, membakar semangat massa. Atau Martin Luther King, ya, pemimpin Black Amerika, ya, membangkitkan orang-orang hitam untuk bangkit. Nah, yang seperti itu namanya karisma atau karismatik. Kemudian yang ketiga itu yang legal rasional. Dia bisa menjadi pemimpin karena dipilih, misalnya seperti Presiden Jokowi itu. Joko Widodo terpilih ya menjadi dulu wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur DKI, kemudian jadi presiden. Nah nanti di dunia ini banyak. Kemudian yang kedua, fungsi seorang pemimpin itu apa? Pemimpin itu biasanya adalah dialah yang memunculkan gagasan-gagasan, ya, gagasan-gagasan tentang perubahan. Ya, ini situasinya tidak ideal, kemudian dia mencari sesuatu yang ideal. Misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, waktu mendirikan Muhammadiyah, ya, beliau melihat kondisi masyarakat Islam, masyarakat di Yogyakarta waktu itu, misalnya ada kemiskinan, ada tahayul bid'ah khurafat. Nah, kemudian beliau membuat bagaimana caranya supaya masyarakat bisa keluar dari itu. Ya, maka fungsinya adalah menyampaikan value system, sistem nilai, apa yang dianggap baik, dianggap buruk. Kemudian juga menjadi idola, ya, reference. Ya, pengikut-pengikutnya kalau berbicara, bertindak, berpikir, dia akan merujuk. Ya. Demikian juga misalnya kalau di musik, ya, Michael Jackson, ya pengikutnya pasti akan meniru syair-syairnya, cara berpakaiannya, cara berjalan gitu ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah ya seseorang bisa menjadi pemimpin tentu dia punya kelebihan, ya, punya kelebihan dibanding dengan orang lain. Kemudian orang semua akan tertuju kepadanya gitu ya. Kemudian yang berikutnya ya reference group, ya, pengikut itu akan merasa belum menjadi pengikut yang hebat kalau belum bisa meniru apapun yang diucapkan dan dilakukan oleh pemimpin. Demikian yang bisa kita lakukan, ya, kita kajian tentang kepemimpinan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.